Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 20 Juli 2020 untuk perdana kita bertemu belajar bersama melalui Zoom class ya. Nah, untuk perkenalan, nama saya Ibu Novita Carolina. Saya mengajar di otomotif sejak tahun 2006. Gitu ya. Nah, kalau apa saja yang sudah pernah saya ajar, banyak lah ya, dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Nah, untuk tahun ini saya mengajarnya PDTO, Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif, kemudian Teknologi Dasar Otomotif. Nah, nanti kalau naik kelas 2, insya Allah ya, naik kelas semua, saya akan mengajar sasis, pemeliharaan sasis dan kendaraan ringan. Kalau sasis itu ada hubungannya dengan rem, roda, suspensi, kopling, transmisi, dan seterusnya. Tapi itu nanti untuk kelas 2. Ya. Nah, untuk kelas 1 kita mempelajari PDTO dan TDO. Oke, untuk materi hari ini saya akan menyampaikan materi pertama tentang hand tools. Heka, coba yang lain tolong dihentikan. Asyad Gani ini kayak Asyad Gani. Ya. Asyad Gani, mikrofonnya ditutup dulu, di mute. Apa? Hadi Kusuma. Ya. Yap. Oke, untuk yang pertama materi yang akan saya sampaikan adalah hand tools. Jadi kalau bahasa Inggrisnya hand tools, peralatan yang digunakan menggunakan tenaga dari tangan. Namanya hand tools. Saya buka ya. Bentar, ini ada yang baru masuk nih. Saya buka dulu screen. Yang tadi malam mungkin sudah tidak terlalu asing ya. Halo Ibu, ibunya Haikal. Sebentar. Si waiting. Oh, itu kunci pas ya, Bu? Iya. Oke. Pas kunci ring. Banyak kunci-kunci, Bu. Iya. Nah, jadi nanti kan di otomotif ya nanti pasti ketemu dengan kunci-kunci yang seperti ini ya. Cuma saya minta. Iya, Bu. Oke. Saya mulai ya. Nah, ini tadi saya bilang hand tools. Tools itu alat-alat tangan. Artinya semua peralatan yang digunakan itu menggunakan tenaga tangan. Karena nanti ada namanya power tools. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, nanti kalian bisa menyebutkan nama-nama alat bengkel otomotif sesuai dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terus menjelaskan fungsi-fungsi alat bengkel otomotif. Iya. Kemudian memeragakan jadi, alat yang ada, bagaimana cara menggunakannya, diperagakan ya. Berarti nanti ada tugas untuk memperagakan. Jadi misalnya di rumah mempunyai obeng, bagaimana caranya menggunakan, ya. Kemudian, Ada siapa tuh? Rafael, Bu, ini kan dulu ya. Ada siapa tuh? Ros, kasih mati, Ros. Fikri, Balok.
Tolong yang baru masuk, mic-nya dimatikan. Oke? Karena waktu kita hanya 40 menit aja ini ya. Yes, 40 menit. Oke? Nah, kemudian di dalam sini ada uraian materi ya. Uraian materi. Nah, di dalam bengkel otomotif atau bengkel kerja bangku ada 2 jenis alat bantu. Ada alat tangan dan power tool. Tadi yang saya bilang alat tangannya ini, hand tools. Nah, kalau power tool menggerakkan menggunakan tenaga yang dibantu oleh mesin. Ada yang menggunakan mesin, ada yang menggunakan udara, ada yang menggunakan hidrolik atau cairan. Misalnya kayak kita menggunakan dongkrak. Ada yang pernah menggunakan dongkrak? Nah, kurang lebih seperti itu. Saya Pernah, Bu. Aku Ring. pakaian biasa. ring. Sip. Selanjutnya, nah kita masuk yang pertama. Ini yang paling sering kita gunakan di bengkel. Kunci pas atau open end spanner. Bentuknya seperti ini. Ada yang lurus. Kalau mati ya, Allah, yang di WA-mu tuh. Be quiet please, Farhan. Itu namanya, Bu, kunci pas. Oke. Kunci ini kenapa dikatakan kunci pas? Karena ini terbuka gitu ya. Nanti kalau dia tertutup namanya kunci ring. Pas, Bu. Ya. Nah, ini nanti dibaca sendiri ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kemudian ini tadi saya bilang ada kunci ring. Kunci ring dua-duanya ini ujungnya ini ini semuanya tertutup. Kalau yang tadi ini kan terbuka nih. Dua-dua sama, Bu, tertutup. Oke. Coba yang lainnya jangan nyala dulu ya. Nanti kalau saya tanya baru menjawab ya. Ya, Bu. Oke, kalau ini kunci pas, kemudian ini kunci ring, offset ring spanner, gitu ya. Ada juga yang lurus, kalau ini yang bengkok ini. Biasanya satu kunci itu biasanya ada dia berdampingan. Ada juga yang sama-sama kunci 17 atau enggak 17 19. Gitu ya. Misalnya di sini 17, di sini 19. Gitu ya. Nah, nanti digunakan seperti ini gambar ini. Ini kepala bautnya ini agak di dalam. Kalau pakai kunci yang lurus enggak bisa, makanya ada kunci yang bentuknya bengkok seperti ini. Kalau ini lurus kan enggak bisa nih. Ya. Nah, kemudian yang ini bengkok, ini bisa digunakan. Nah, ini tadi yang saya bilang kunci pas ring, combination spanner. Jadi kalau orang bilang spanner, itu berarti yang maksudnya adalah kunci pas atau kunci ring. Kalau dia bilang ini combination. Kemudian, ini ya saya bilang kunci pas, kunci ring. Ini yang pas, ini yang ring. Ya. Ada yang lurus begini, ada juga yang satunya lurus begini, yang satunya bengkok begini ke atas. Ini biasanya ini satu ukuran ini. Satu ukuran maksudnya kalau misalnya pas kepala bautnya, pas kita pasang nggak bisa masuk, bisa jadi kita pakai yang bengkok ini, seperti gambar yang ini tadi. Seperti gambar yang ini. Ya, kalau posisi kepala bautnya seperti ini. Mustalifah paham ya kebaut kan? Udah, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu, insyaallah. Saya baru masuk, Bu. Tidak apa-apa. Nanti Sano. Nanti ada videonya saya share. Ya, Bu. Oke, dikatakan kunci untuk mengencangkan dan mengendorkan. Nah, pokoknya sudah tahu ya kuncinya ini ya. Kemudian yang paling utama saya tekankan, kalau menggunakan alat-alat ini, gunakan sesuai dengan fungsinya. Ya, kalau untuk membuka baut gitu ya, jangan digunakan untuk ngetok kepala temannya ya, nggak boleh. Ya, karena biasanya begitu, saking semangatnya kelas 1 masih pengen tahu gitu ya. Kebanyakan main keliling-keliling, bawa alat, apa kamu? Langsung kotak gitu ya. Nah, itu enggak boleh.
Kenapa dilarang? Kebiasaan-kebiasaan itu tidak boleh dilakukan karena nanti ini ke depannya kalau kalian lulus kan ada yang bekerja, ada yang kuliah melanjutkan gitu ya. Nah, pada saat bekerja sikap-sikap seperti itu tidak boleh dilakukan. Makanya dari kelas 1 dikasih tahu nggak boleh. Gunakan alat sesuai dengan fungsinya saja. Ya. Alat-alat itu bukan untuk ketok-ketok gitu ya. Ada yang misalnya ini kunci ring, ada yang kasih gini. Nggak boleh ya. Pokoknya sikap itu sangat penting, nggak boleh. Nah, selanjutnya ada ini yang biasa mungkin namanya kunci nipple. Ini bacanya agak ya, flare nut spanner. Nah, kunci ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan pipa. Gambar ini di mana ini kira-kira? Keran bensin nggak? Keran bensin Di mesin, Bu. Bentar dulu ya, saya carikan dulu. Di tempat rem, Bu. Pipa rem itu, Bu, pipa rem. Ya, pipa rem. Tempat rem. Di pipa rem ya? Ya, itu Ya, pipa Bu, rem, di pipa banyak rem. mobil. Ya Bu, ya. Nih, yang ini ya. Ada gambarnya nih? Kelihatan? Ya, itu pipa rem mobil Bu, mobil kecil, Bu. Ya. Ada, Bu. Oke. Di sini kan ini ada tabung untuk minyak rem, kemudian ini pipanya. Pipa. Nah, ini kan master silinder supaya ini kan tabung isinya minyak rem. Ketika pedal rem diinjak, maka minyak rem ini akan mengalir ke sini menuju ke rem bagian depan maupun rem bagian belakang. Nah, di sini ada baut. Biasanya digunakan untuk membuang angin. Ya. Buang angin. Ya. Ya. Buang angin. Namanya bleeding ya. Jadi kalau atau ini pipanya patah atau ada yang bocor, oh berarti ini harus diganti. Berarti ini harus dibuka lagi. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nih ya dibilang, jangan menggunakan extension atau memukul dengan hammer untuk melipat gandakan kekuatan. Nggak boleh ya, hukumnya haram. Kenapa? Karena akan merusak, Bu. Oke, betul. Oke, selanjutnya ini ada bentuknya seperti ular, tapi ini besi ya. Nanti ini di sini di ujungnya sini dipasangkan kunci sok. Kemudian ini untuk pegangan memutar, ini juga untuk pegangan. Yang ini pegang bagian atas, yang ini bagian tengah ya kayak bor baru diputar. Alat ini digunakan untuk melepaskan dan dengan cepat baut atau mur yang sudah kendor. Tapi syaratnya ya baut dan murnya harus kendor dulu. Ya. Harus kendor dulu ke masih kerasnya kelepas. Ya, enggak boleh ya. Nanti mungkin kalau kamu masih kencang baru kamu pakai alat ini namanya biar sampai lebaran ketupat bakalan terbuka. Sampai lebaran monyet, Bu. Bu, kapan prakteknya, Bu? Oke, selanjutnya saya teruskan dulu sedikit aja. Ya, Bu. Kemudian ada ini alat nih pasti sudah kenal nih. Recet. Nah, Recet. Raket kamu. Recet. Dibaca recet gitu ya. Dengar enggak? Nah, ini digunakan untuk mempercepat saja. Nanti biasanya kalau dipasang tuh krik. Nanti bunyi, Bu, kayak bunyi. Itu dibilang bapakku, Ci.
arahnya bisa dirubah, bisa untuk membuka, Di bisa kanan. menutup. Ubah-ubah nih kunci begini. Membuka, menutup. Kemudian ini ada Kunci itu bisa mengubah hati seseorang nggak, Bu? sliding T-bar. Apa bakal ini dia? Jadi ini ya, perhatikan. Sudah, nggak usah komen dulu. Kalau nggak bisa nahan mulutnya, mic-nya dimatikan dulu. Kemudian ini ada namanya batang geser T, ya. Bar itu batang, T yang ini, sliding, orang bilang sliding, itu dibaca sliding, geser. Sliding T bar artinya batang geser, bentuknya huruf T. Begini ya. Yang bisa digeser tuh ini bisa digeser ke sana. Ini juga bisa digeser. Ya. Nanti dipasangkan di sini sok, kunci sok. Lalu ada yang masuk lagi nih. Kemudian nah, ini ada batang universal, breaker bar. Jadi dia juga untuk membuka, nanti di ujung sebelah sini dipasangkan kunci sok. Cuman dia bisa begini ya. Kan kalau kita biasanya membuka itu kan begini aja. Lurus begini kan. Kalau ini dia begininya bisa geser. Ya, dipasang kunci sok, nanti kita posisikan sedemikian rupa, ini akan mengikuti ini ya. Dia agak bebas gitu ya. Kemudian, nah ini tadi, ada perpanjangan, batang perpanjangan sok. Sok, extension, bar. Bar, batang, extension, perpanjangan, kemudian soketnya ini sok. Oke, ini selanjutnya bisa dibaca ya. Pastikan extension sejajar dengan head nut. Head nut tahu ya, kepala mur. Baut. Mur dengan baut apa bedanya yuk? Kalau baut panjang, kalau murni yang buat kunci nggak, Bu? Ya, yang pendek ya. Mur tuh yang bulat, Bu. Segi 6. Ya. Jadi kalau misalnya ini baut, Ya, ini baut, murnya ini yang ini. Ya. Mana disuruh? Masing-masing ada ulirnya ya. Oke, ini ada soket. Jadi soket itu ada yang bentuknya dimensi 6 segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada juga yang 12. Dia bilang di sini segi 6 ganda. Segi 6 ganda. Soket. Jadi misalnya ya kalau mau membuka baut terus dia kepala bautnya itu los menggunakan segi 6, tahu los ya, ketika dibuka dia tuh enggak mau geser. Nah, Rusak. alternatifnya menggunakan ini kunci sok yang segi 12. Dia bilang segi 6 ganda, 6 kali 2. Apa, Mak? Kemudian ada kunci sok bintang. Kalau baut nyawa. Ini biasanya ya kunci sok bintang ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian ada kunci busi, pasti sudah tahu nih. Ya kan? Ya, Musdalifah tahu pasti. Kemudian ada kunci Allen atau kunci L atau kunci T. Ini nanti saya kasih lihat videonya ya. Nah, kemudian yang ini. Elbow. Ini kunci apa namanya dia? Inggris. Kunci Inggris. Inggris. Jadi rahangnya ini bisa digeser dengan memutar ini ya. Bisa ketutar, bisa Ya, Bu. Tahu, Bu. Oke, sudah tahu. Terakhir ada namanya obeng. Obeng sudah tahu kan? Tahu. Bosan lihat. Oke, kalau obeng itu nama bahasa Inggrisnya screwdriver. Ya. Ini bentuk kepala dari obeng, macam-macam. Mata obeng. Ibu. Kepala aja.
Oke. Selanjutnya saya akan setelkan video. Bentar. Oke, Bu. Oh, Gaya si Deo ya. mana videonya? Siapa itu Sekal nggak? Sekal kayak itu ngomong-ngomong. Iya, Mas. Mana Sekal nih? Sekal. Mana banting ini Sekal? Halo, pemirsa Grita tuh. Kabar saudara. Iya, saudara. Sudah kelihatan kah? Saudara. Ada kelihatan? Gaya kau Ekal. Belum Bu. Sekal gagal Cok. Belum. Oke. Bedanya saya ke Wah. Oke. Yang lainnya diam ya, yang enggak penting tuh enggak usah dibicarakan di sini dulu. Kita belajar loh. Ya Bu, ya Bu. Ya. Ya, Bu. Oke. Oke, Bu. Yo apa nih, Bu? Video itu yang alat-alat apa? Menggunakan kunci hand soket. tools. Tuh, baca. Kunci soketnya nih. Ini bukan isi dalamnya obat nih. Biasanya perlu dalam obat kan nanti kotak kayak gini ya kan. Langsung aja kita buka nih. Kita bukanya tarik gini. Set. Ke koper aja. Bu. Ngelek, Bu. Ini isi Sabar, dalamnya. sabar. Bisa dilihat. Patah-patah, Bu. Ngelek Bu, ngelek. Patah-patah. Sudah. Dikentang. Kuncinya. Ngelek Bu. Dan ini ada gagangnya. Patah-patah Nah, kan. cara gunainnya ini seperti ini dengan cara ditekan tombolnya, lalu dimasukkan. Nah, untuk menyetelnya ini yang kalau ke kiri itu untuk mengendurkan. Kalau untuk mengencangkan ininya ditekan ke kanan. Nah, dia kan seperti ini. Patah, Bu. Bu. Nah, Patah ini ya? ukurannya lengkap dari 8 mm sampai 3 Ngelek, ngelek. Bagaimana? Semua terputus-putus kah? Ya, Oke, Bu. aku aplikasi. Putus. Ya Bu. Patah-patah Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Tanya, Bu. Enggak. Kata, Bu. Putus, Bu. Aslinya. Enggak. Patah Bu, Oke, patah. oke. Pokoknya kalau sudah saya tanya putus apa enggak, sudah jawab satu kali aja. Iya, enggak. Nggak usah komen yang lain ya. Ya, jangan ngomong ya. Oke, dimatikan mic-nya. meter. Nah, kalau kurang panjang, misalnya baut-bautnya berada di bagian dalam, kita bisa menggunakan tambahan seperti ini. Makanan ini fungsi agar bisa menjangkau bagian yang lebih jauh seperti ini. Lalu dipasang seperti ini. Nah, kalau nggak pakai ini juga bisa dia menggunakan bantuan ini. Seperti ini. Lalu soketnya dimasukkan seperti ini, tinggal lakukan bukaan baut. Nah, di sini juga tersedia untuk membuka busi, ada dua, ukuran 16 mm dan ukuran 21 mm. Apa? Juga ada konverter pertama. Tak bisa ke miskor. Lebih pendek dari yang tadi ya. Aku tahu. Tapi kan lebih panjang, yang ini kira-kira lebih pendek seperti ini. Fungsinya sama untuk menjangkau baut yang berada di dalam atau jauh. Lalu dimasukkan soknya. Nah, juga ada satu lagi nih konverter tambahannya. Nah, ini dia bisa belok ke kanan, ke kiri, atau Nah, ke ini atas, tadi yang bawah. saya bilang Jadi ini, untuk menjangkau baut yang agak sulit, universal join. posisinya miring, ini bisa menggunakan konverter ini. Nah, caranya sama seperti tadi, masukkan seperti ini, lalu dimasukkan soketnya. Nah, kalau bautnya agak miring kan dia bisa seperti ini nih. Nah, bisa dikendurkan seperti itu. Sekarang saya akan mempraktekkan cara membuka baut as roda menggunakan kunci soket ini. Tadi ditekan lalu dimasukkan. Nah, untuk bagian mengendurkan itu di posisinya diarahkan ke kiri. Yuk kita langsung coba.
Lah kok hilang? Suaranya ibu nggak ada, Bu. Bu, suara itu udah ada. Ya. Nah, ini kan tadi ada pemberitahuan dari Zoom kalau waktu tayangnya tinggal 10 menit. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba hilang, nanti kita langsung sambung lagi ya. Saya buka lagi ke kelas yang baru. Sedikit aja kok ini. Bu. Oke, Bu. Bu, saya sudah di absen tuh, Bu. Katanya di absen, Bu. Absennya ini di sini, pasti terbaca di sini. Oh, oke, Bu. Oke, Bu. Oh iyalah, Bu. Ya, Bu. Yang nggak masuk alfa nih, Bu. Ya, Bu. Yang masuk alfa, Bu. Yang enggak masuk. Jalan mana, Bu? Gaya ke Fajar. Kelas lah, Bu. Gaya ke Fajar. Masuk semua ya. Bu, ada lihat Rijal kah, Bu? Anak TK2 lah. Apa ada ibu? Hanya Rijal ya, Bu, kok di Mas. HP-nya nggak bisa download tadi, dibilang aku, di chatnya aku. Halo pemirsa Great Toto, kembali lagi bersama saya Tio. Oke, selanjutnya yang kunci L ya. Pasti sudah tahu nih kalau kunci L. Yes, Bu, I know. Kunci L. Dia nih kunci L-nya. Kunci L ini terdiri dari beberapa ukuran, mulai dari 1,5 mili sampai 10 mili. Langsung aja nih kita cobain aja sih kegunaannya. Salah satunya ini ada kunci L ukuran 5 mili. Ini bisa buat untuk membuka pairing. Pertama untuk membuka itu pastikan menggunakan yang bagian pendeknya supaya lebih mudah dibuka. Nah, untuk mengendurkannya tinggal pakai yang bagian bawahnya ini. Nah, selain untuk membuka pairing, kita juga bisa dari tadi buka balik. ini atau melonggarkan stang menggunakan kunci L. Lagi barang nih. Oke, kalau ini udah paham aja ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Paham, Bu. Paham kita. Nah, kemudian nanti masuk ke tugas. Ya. Tugasnya gampang. Nanti kamu di sekitarmu ada kunci apa yang pernah kita pelajari tadi di apa? Di presentasi tadi, boleh diperagakan. Ya. Bu, kunci yang video ada, Bu. Kenapa? Di video ini. Ya. Rame. Kunci rumah aja, Bu. Kunci rumah, Di Bu. video begini. Jangan main-main, Mbak. Videonya kirim kemana? Jadi gini, Gimana, Bu? divideokan isinya yang pertama perkenalkan namamu siapa, dari SMK Dari Negeri 2. kelas. Diam dulu. Jurusan diam dulu. jurusan apa, ya. Kemudian kamu sebutkan tujuan kamu membuat video itu. Misalnya pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan pasring. Ya. Ya, Pak. Tapi jangan buru-buru ya. Jadi anggap aja kalian sedang mengajar orang. Ya. Orang akhir dikabul kapan? Kapan, Bu? Waktunya 1 minggu, enggak apa-apa. Nanti saya minta di-share di Instagram ya.
Ibu. Kalau kunci malam-malam nggak Tak apa-apa punya nggak, IG, Bu. Jangan, Bu. Jangan di IG, Bu. Jangan lah, Bu. Jangan IG, Bu. Kunci kemarinnya kan Bu isinya kunci. Itu saya enggak mau ngajar kalau begitu. Nggak mau ngajar sama siswa-siswa saya yang enggak pede gitu ya. Nih coba perhatikan videonya kurang lebih seperti ini. Ya, Bu. Waktu kita tinggal berapa menit? 4 menit. Mudah-mudahan cukup. Apa? Alat-alat tangan yang umum ada di bengkel otomotif dan sering digunakan dalam pekerjaan perawatan dan Di rumah saya banyak kunci, Bu. Pakai semua nggak? Ya enggak lah, pilih beberapa saja yang ada. Oh, ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ayo. Pokoknya jangan dibuat sulit. memilih kunci pas. Ada berapa kunci yang dipakai? Kontainer yang akan dibuka. Pilih ukuran kunci pas yang sesuai dengan melihat ukuran yang ada pada kunci pas. Masukkan kepala fastener pada rahang kunci pas dan putar kunci pas ke arah yang diinginkan. Kunci pas tuh. Sudah Putar buat motor. Menggunakan kunci ring yaitu dengan sebelumnya memperhatikan ukuran fastener yang akan dibuka. Pilih ukuran kunci ring yang akan digunakan. Masukkan kepala fastener pada lubang kunci ring dan putar kunci sesuai dengan yang diinginkan. Oke? Kunci soket. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, Bu. Semua kunci kamu tuh cuma satu kunci aja, Bu. Nanti saya buat videonya dari kunci ring, kunci pas, obeng. Beberapa saja. Beberapa saja. Satu aja kan, Bu. Minimal berapa, Bu? Satu kan, Bu. Berapa kunci, Bu? Ya, Bu. Minimal berapa kunci? Nah, karena begini, kalau saya memaksakan misalnya 5, nanti pada bingung. Bu, saya enggak punya, saya cuma punya 1 dan seterusnya. Pokoknya minimal. Ya kan, Bu. Minimal Bisanya, Bu. Oke. Bisanya, Bu. Tanya aja lah. Sebisanya berapa kan, Bu? Ya. Pokoknya intinya begini, kamu mengenalkan namamu dari SMK mana, kemudian tujuan dari membuat video tersebut, ya. Tujuannya contohnya kayak mana, Bu? Tujuannya? Tujuan kamu buat pakai kunci itu buka apa? Bongkar motor. Tujuannya menggunakan alat itu untuk apa? Misalnya ada masalah Buka pada apa? karburator, terus kamu buka kapnya, dan seterusnya. Otomatis pakai kunci itu kan. Terus cara menggunakannya harus betul. Kalau belum paham, buka YouTube bagaimana cara menggunakan kunci pas ring ya. Pokoknya aja lah. Sebentar ya, saya foto dulu, saya foto. Oke, Bu. Screenshot aja, Bu. Oh, pakai laptop Ibu ya. Saya pakai Bu. HP saya mati. Saya ketan. Ini pelajaran apa? Masa curhat, Mbak Dewa. Sedihnya itu kalau ditanya sudah begini, bilang pelajaran apa? Aduh. Oh. Pelajarannya pekerjaan dasar otomotif. Oke? Mana ini awalnya SL nih? Nah, hadir. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, silakan kita diskusi di grup WA ya. Ini kayaknya cukup nih, waktunya tinggal 1 menit. Bu, videonya itu kalau sudah selesai dikirim pribadi WA Ibu, Kak. Ke Instagram, diposting di Instagram baru mention ke saya. Mention apa Ibu? IG-nya Ibu apa, Bu? Gampang, nanti kita bicarakan di WA ya. Oh, Ibu. Oke, Bu. Ya, Alvin. Oke. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya. Yes, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Pesan saya lagi-lagi jaga kesehatan, jangan banyak bergadang dan jaga keselamatan diri kalian semua. Kerjakan tugas baik-baiknya dengan sepenuh hati. Ya. Pakai masker, Bu. Oke. Oh, jangan lupa pakai masker. Saya tutup ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keluar. Gagay ko, Deo.